Dan guru juga harus kemudian menanamkan itu dan harus juga menjaga sikap, misalkan ketika ketemu dengan muridnya yang bukan lawan jenis bukan mahram, berarti kan ya harus menjaga kan. Mohon maaf ya Pak Ageng, ya suka ada murid karena atau guru merasa akrab dipeluk, gurunya laki-laki nih misalkan ya, gurunya perempuan dipeluk dengan alasan ini udah kayak bapak sama anak aja. Ya Allah. Assalamualaikum. Nggak habis pikir. Waalaikumsalam. Nah, Pak Ageng kok kayaknya stres ini. Ini Ustadz kacau ini, karena kacau Ustadz ini. Loh, apa yang kacau? Kacau ini dunia pendidikan. Aduh, guru-guru ini. Saya sebagai guru jadi malu nih Ustadz nih. Loh, ini kenapa ada ini? kasus ini. Masa guru sama murid Ustadz di Gorontalo Ustadz. Oh ya, saya pernah baca itu. Ya Allah, ini udah hilang lah benar. marwahnya guru ini. Iya betul Pak Ageng. Saya juga baca, saya juga pikir, kok bisa ya guru begitu? Itu betul Pak Ageng. Aduh, ini bahaya banget ini bisa terjadi kayak gini. Dan videonya tersebar luas. Wah, itu saya juga kaget dan pikir guru itu kan digugu dan ditiru kalau kata orang. Kalau gurunya kayak gini, waduh. apalagi murid-muridnya Ustadz. Iya. Akbar. Nih gimana nih Ustadz nih kalau lihat kejadian seperti ini dalam konteks sistem pendidikan kita nih Ustadz nih. Aduh, Pak Ageng ya. Jadi geram sekali nih Ustadz. Betul. Pak Ageng ya, ini mohon maaf ya Pak Ageng ya sebagai guru ya. Iya. Saya melihat dan sering membaca, ini bukan kali yang pertama ya Pak Ageng kayak begini ya. Ini yang ketahuan berarti Ustadz. Betul Pak Ageng. Ini mohon maaf banget ya buat Pak Ageng juga teman-teman yang guru-guru ya. Saya harus hati-hati juga nih Ustadz. Iya. Jadi ada kasus yang ini kan yang mohon maaf ya yang kejadian ini yang suka sama suka seperti itu tanpa paksaan itu kan. Belum lagi juga yang maaf ya guru melakukan ruda paksa ke murid-muridnya, baik itu yang muridnya lawan jenis atau yang juga muridnya sesama jenis ya, laki-laki ya maksud saya begitu kan. Itu sudah memang terulang beberapa kali, terekspos ya. Cuma memang ini kelihatannya agak lebih heboh karena tersebar videonya tuh Viral, kemana-mana, viral begitu Pak Ageng. Jadi kalau saya melihat harus ada satu bahan koreksi ya di kalangan teman-teman para guru ya, bahwa harus menjaga akhlak, menjaga adab, hubungan antara guru dengan murid, termasuk guru dengan guru seperti itu. Kenapa? Karena kan ya namanya guru juga manusia Pak Ageng ya. Murid juga manusia. Karena saya juga pernah baca tuh, tapi ini sih positif ya. Yakinnya ada yang muridnya tuh laki-laki nikahin gurunya itu ada. Saya baca juga begitu ada. Jadi ketika sekolah ya normal aja, begitu kemudian sudah lulus si muridnya lalu menikahi gurunya, itu kan positif yang seperti itu. Artinya memang hubungan antara guru dengan murid yang berbeda ini gender ya, laki-laki perempuan, itu memang ya adanya rasa suka di antara mereka itu kan natural ya, fitrahnya. Yang jadi persoalan kalau kemudian tadi Pak Ageng sudah kayak begini kejadiannya. Ya bukan lagi cuman sekedar asmara-asmaraan, tapi sampai melakukan hubungan asusila, bahkan di lingkungan sekolah direkam dan viral pula begitu Pak Ageng. Ini yang jadi persoalan. Artinya memang para guru ini teman-teman juga harus mulai introspeksi diri dan menjaga diri di dalam hubungan dengan murid-murid seperti itu. Apalagi kalau sudah muridnya yang SMA Pak Ageng ya, yang mereka sudah dewasa gitu kan, jadi sudah bisa ada ketertarikan secara ya perasaan antara guru dengan murid atau sebaliknya murid kepada guru itu Pak Ageng. Nah ini Ustadz masalahnya ini udah pelanggaran hukum nih Ustadz nih. Betul Pak Ageng. Ini saya sempat baca dari kronologinya itu. Jadi si siswinya itu memang katanya yatim piatu katanya. Nah kemudian ya nggak tahu lah diiming-imingi atau seperti apa atau katanya mengayomi segala macam. Ini kan sampai katanya itu di sekolah itu juga sampai seperti itu juga melakukan itu. Ini kan pengawasan sekolah ini gimana nih Ustadz nih? Jadi memang satu ya, ini persoalannya itu anak-anak kita kan juga yang sudah pada remaja, sudah pada dewasa ya, itu juga harusnya ada pembekalan bahwa yang namanya guru itu walaupun
tanda kutip sering bilang sebagai orang tua di sekolah, kan tetap mereka itu juga lawan jenis ya. Kalau murid perempuan, guru laki-laki, ataupun sebaliknya guru perempuan, murid laki-laki, walaupun sering dikatakan sebagai orang tua di sekolah, tapi kan statusnya juga sebetulnya bukan mahram gitu kan ya. Kemudian juga tetap harus berlaku lah adab-adab menjaga hubungan dengan antar yang bukan mahram seperti itu. Jadi jangan sampai kemudian awalnya mungkin ya ingin membina gitu kan, ingin mendidik, ada rasa kemudian care, perhatian sama murid misalnya begitu, ataupun sebaliknya misalkan murid itu merasa hormat sama guru, sayang sama gurunya, lalu berubah menjadi yang bersifat hubungan asmara, bahkan sampai tadi melakukan perbuatan asusila. Jadi ini anak-anak kita juga yang mereka sudah masuk usia-usia dewasa, itu harus ada memang pembekalan buat mereka juga. Dan guru juga harus kemudian menanamkan itu, dan harus juga menjaga sikap, misalkan ketika ketemu dengan muridnya yang bukan lawan jenis, lawan jenis bukan mahram, berarti kan ya harus menjaga. Kan mohon maaf ya Pak Ageng, suka ada murid karena atau guru merasa akrab dipeluk, gurunya laki-laki nih, misalkan ya, gurunya perempuan dipeluk dengan alasan ini udah kayak bapak sama anak aja. Ya memang secara unsur pendidikan mungkin kayak bapak dengan anak, tapi kan secara agama ini bukan mahram, dan secara status ini kan laki ini perempuan begitu ya. Jadi kalau dipeluk nggak boleh bebas aja gitu. Iya betul gitu. Jadi kadang-kala tuh ada guru kan entah merasa akrab ya, akhirnya kemudian dipeluklah si murid kan. Sebagai murid kan mungkin nggak berani untuk protes Pak Ageng ya. Apalagi nganggap ini kayak bapak saya. Iya apalagi betul. Kalau kasusnya kan anak ini dia sudah nggak ada orang tuanya ya, atau juga dia di rumah juga kurang perhatian dari orang tuanya, dia senang ketika ada gurunya itu punya perhatian pada dia cari sosok bapak misalkan gitu kan, si anak perempuan ini ya, seperti itu. Cuman kembali ini kan beda, ini kan lawan jenis itu loh ya. Kemudian juga bisa terjadi peluang rasa sayang itu menjadi rasa cinta, nafsu malah kemudian antara guru dengan murid itu sering kali. Dan yang berikutnya, ini mohon maaf ya kalau gurunya kemudian dia tidak punya akhlak ya, dia memanfaatkan relasi kuasanya itu. Dia kemudian memanfaatkan status sebagai guru untuk menekan muridnya itu supaya menuruti keinginan dia. Kalau nggak gini ntar nilainya jelek ya, nggak lulus segala macam, dipersulit. Itu sudah beberapa kali kasus itu muncul di pemberitaan. Status murid itu memang akhirnya menjadi sangat lemah karena gurunya dia merasa memang betul dia punya kekuasaan di sana itu ya. Maka untuk anak-anak kita nih perlu pembekalan juga ya. Jadi mungkin Pak Ageng kepada murid-murid yang sudah balik ya, sudah dewasa, sampaikan, ya betul Bapak ini di sini sebagai orang tua kalian. Tapi ingat ya, ini tetap kalian itu adalah bukan mahram gitu kan. Baik itu yang guru perempuan, guru laki-laki, ya itu bukan mahram. Ya harus menjaga adab-adab itu gitu ya, seperti berholwat, harusnya kan juga jangan terjadi seperti itu. Atau tadi yang meluk ya, difoto sambil dipeluk segala macam. Aduh ya Masya Allah, ini mereka ini anak-anak yang perempuan ini sudah masuk usia-usia balik, sudah dewasa gitu. Dan mereka mungkin kalau mau protes ya nggak berani atau sungkan lah kalau menolak dipeluk sama gurunya kan. Gimana ya, kecuali sebagian lah yang mungkin ada rasa keberanian, mereka nggak mau gitu kan. Tapi secara umum apalagi yang belum paham tentang adab-adab pergaulan laki-laki perempuan, ya mereka akhirnya mau saja dalam posisi seperti itu Pak Ageng. Kalau saya berpikirnya gini Ustadz, nih secara psikologis siswi ini gimana itu Ustadz? Karena ya gimana ya, nggak habis pikir suka sama guru gitu kan. Mungkin bisa jadi awal-awal ya kepaksa gitu Ustaz. Atau karena mungkin ya si guru itu nggak perhatian, akhirnya ya dia merasa nyaman juga. Jadi kan pasti berkecamuk di hati dia, di perasaan dia. Ya makanya guru sebagai orang yang lebih dewasa ya gitu kan,
itu janganlah memanfaatkan sisi sebagai guru yang memberikan perhatian, yang memberikan juga pendampingan pada murid itu untuk kemudian memanipulasi hubungan dengan muridnya itu, gitu kan. Jadi lebih dekat. Kamu ulangannya nggak bagus, mau nggak bapak bantu? Bapak kasih bimbingan. Modus ternyata. Iya kan, nanti setelah pulang sekolah, nanti di kelas ya bapak bantu untuk ini gitu kan. Sama teman-teman nggak, kamu sendiri aja lah gitu. Kan modus-modus itu bisa dilakukan itu kan Pak Ageng gitu kan. Jadi justru di pihak guru sebagai orang dewasa, pendidik ya, yang harusnya sadar bahwa dia itu harus melindungi gitu kan, bukan malah merusak kehidupan murid-muridnya. Nah kalau sampai merusak kehidupan murid-muridnya ini kan, aduh, bayangkan begitu kan. Jadi pertama pihak gurunya dulu sebagai orang dewasa tuh hati-hati. Ya termasuk juga guru perempuan ya, juga hati-hati dengan kedekatan hubungan dengan murid laki-laki itu. Terus yang kedua juga anak-anak ini mereka memang harus sudah diajarkan ya Pak Ageng ya, bagaimana adab-adab berhubungan dengan lawan jenis, sekalipun tuh dengan guru begitu ya. Jadi harus syukur-syukur udah mulai bisa membaca lah ketika ada gurunya tadi punya modus gitu kan, misalkan malam-malam nge-WA atau nge-WA secara personal seperti dengan bahasa yang bagaimana gitu kan, atau menjanjikan nilai bagus, atau juga tadi mau ngasih bimbingan segala macam begitu. Itu mudah-mudahan nih anak-anak kita nih bisa peka gitu kan, bahwa ini kayaknya nggak baik, ini kayaknya ada dugaan-dugaan nanti nggak baik seperti itu. Karena kalau misalkan dia polos begitu kan, ya dia terperangkap, apalagi dalam kondisi misalnya tadi dia di rumah kurang mendapat perhatian dari orang tua ya, atau sudah nggak ada orang tuanya, memang rentan sekali kemudian dimanipulasi perasaannya untuk kepentingan si guru itu. Nah memang gurunya dulu ya harus sadar dulu gitu kan, buat perbuatan dia itu haram, merusak masa depan murid-muridnya seperti itu Pak Ageng. Kalau saya Ustaz, di sekolah saya itu ya untuk ngejaga gitu Ustaz ya. Ya kalau ke anak-anak yang laki-laki gitu, salim cium tangan. Tapi kalau yang perempuan ya, saya langsung gini aja gitu. Bukan karena saya punya wudu, emang karena bukan mahramnya gitu Ustaz. Ini kan mungkin ya yang paham mungkin seperti itu. Tapi ini sekolah-sekolah yang lain, ya guru-guru yang lain, sekalipun mungkin bisa dikatakan madrasah aliyah gitu ya. Tapi kan ini nggak semua paham terkait dengan ini. Nah ini berarti penting juga terkait dengan aturan pergaulan Islam nih Ustadz nih. Betul. Ya kan? Nah ini gimana Ustadz batasan-batasannya antara guru sama murid Ustadz? Nah ini juga satu hal yang saya tuh berharap agar semua sekolah itu juga memahami ini dan menerapkan ya, bagaimana pola pergaulan, pola hubungan antara laki-laki perempuan, termasuk siswa-siswi dengan guru-guru mereka yang berbeda jenis kelamin ya, seperti itu ya. Karena kalau ini dilanggar, peluang-peluang terjadinya hal-hal asusila itu kan seperti yang sedang kita bahas ini, itu sangat besar itu terjadi seperti itu Pak Ageng ya. Baik itu sekolah-sekolah Islam, pondok pesantren, dan juga mestinya semua sekolah juga begitu. Jadi dengan kejadian ini semua sekolah umum juga mulai membangun kesadaran jangan sampai terjadi sekolah kami seperti ini gitu kan. Gimana caranya? Satu harus dipahami bahwa laki-laki perempuan itu ada namanya batasan mahram bukan mahram. Nah, kalau guru dengan murid itu kan walaupun tanda kutip ya sering dibilang ini kan kami orang tua di sini, tapi ini tetap bukan mahram gitu kan. Bahwa namanya bukan mahram, maka berlakulah hukum-hukum tentang bukan mahram, kewajiban menutup aurat ya, kemudian juga larangan berkholwat guru dengan murid. Jadi kalaupun ada bimbingan belajar itu ya jangan berdua, nggak boleh duaan gitu kelas sudah sepi gitu kan ya, udah pada pulang segala macem, apalagi sampai jam 2 pagi misalnya begitu ya. Karena memang kalau udah berduaan gitu kan kata Rasulullah ketiganya itu Ustaz. Siapa itu Ustaz? Iya, setan. Kecuali kalau ada satpam di situ ya. Masalahnya yang datang itu satpam. Masa satpam itu. Jadi guru-guru harus
punya pemikiran sebagai kami ini pendidik gitu kan, harus memberikan contoh dan menjaga melindungi murid-murid kami begitu ya. Maka ada pergaulan itu yang guru-guru jaga betul. Misalnya ya tadi ada murid butuh bimbingan belajar, ya minta tuh dengan teman-teman kamu ya, jangan sendirian gitu kan. Jadi biar nanti rame-rame. Ada temennya gitu kan. Atau kemudian juga guru nggak usah lah iseng-iseng ngechat gitu kan, ngirim message ke murid yang perempuan, misalkan guru laki-laki murid perempuan gitu kan, jadi kayak ngasih perhatian segala macem. Ini kan khawatir jadi modus begitu untuk pendekatan kepada korban begitu ya, seperti itu. Kemudian juga menjaga pandangan guru kepada murid-murid gitu kan, bahwasanya kalau di kelas itu ya walaupun memang itu murid, tapi tetap mereka itu kan bukan mahram, maka ya pandangan juga dijaga, adab-adab dijaga, bercandanya juga dijaga seperti itu. Termasuk juga harus percaya, harus kemudian tahu bahwa dan dari awal sadar anak-anak kan titipan orang tua, amanah dari orang tua mereka, keluarga mereka. Ini mestinya dijaga, bukan dirusak, bukan dihancurkan, bukan dimanfaatkan untuk hawa nafsu yang ya sudah diharamkan oleh agama, Pak Ageng. Jadi memang harusnya sekolah-sekolah itu sudah mulai memberlakukan pola-pola pergaulan murid dengan guru tuh dengan benar ya, dan murid-murid juga saya harapkan tuh yang sudah pada masuk usia SMP, SMA juga bisa sadar lah kalau misalkan ada hal yang nggak boleh dilakukan antara guru dengan murid. Tadi misalnya berduaan bimbingan belajar, atau diminta datang ke rumahnya misalnya gitu kan ya, atau juga misalnya tadi dirangkul oleh gurunya segala macam, bahkan dibonceng pun kalau bisa janganlah, kan dalam agama kita juga kalau laki-laki perempuan boncengan juga banyak ulama yang itu mengharamkan seperti itu. Jadi buat adik-adik kita, anak-anak kita yang perempuan juga harus juga menjaga marwah dia gitu kan. Jangan mau kemudian tadi berduaan dengan guru walaupun cuma sekedar boncengan di motor atau di mobil dan sebagainya. Itu Pak memang Masya Allah ini PR banget buat para guru-guru ini tuh. Karena mau bagaimanapun ya guru juga manusia, Ustaz. Betul. Ya. Jadi ingat kata Bang Nafi, Ustaz. Ya, kejahatan terjadi itu bukan karena niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Karena mungkin ya ada kesempatan juga gitu. Betul. Makanya oleh karena itu ya yang peluang-peluang yang bisa terjadi menjurus ke situ ya harus ditutup gitu, Ustaz. Betul. Ya kan? Ya. Dan juga yang kita harus waspada Pak Ageng ya. Ini konten-konten pornografi juga banyak menyasar dan banyak dikonsumsi oleh, mohon maaf ya, tenaga pendidik gitu kan. Karena kan berserakan di dunia maya gitu kan. Orang bisa nonton seperti itu. Mungkin juga dia masih bujang si gurunya atau juga sedang ada persoalan dengan istrinya segala macam. Ya sehingga niat-niat jahat itu semakin besar karena tadi terprovokasi dengan konten-konten pornografi yang bisa disaksikan oleh ya guru sekalipun. Pak Ageng itu ya, nauzubillah min dzalik. Nah, Ustaz, kalau lihat dari sisi siswanya nih, kalau ada di guru nih yang udah ketahuan nih dia merasa wah ini kayaknya nggak beres ini, dia harus cerita ke siapa, Ustaz ini? Saya berharap ya Pak Ageng ya, kepala sekolah, yayasan dan dewan guru itu punya kesadaran bersama ya. Kalau sudah ada gelagat yang tidak sehat, apalagi laporan dari siswa, dari siswi, itu harus segera kemudian antisipasi. Gitu kan. Setidak-tidaknya lakukan pencegahan. Katakanlah belum ada bukti kuat, tapi pencegahan lah. Misalkan orang yang dilaporkan atau dicurigai ada modus seperti itu, ya harus kemudian dibentengi gitu kan, jangan sampai dia punya akses yang besar kepada murid-murid, apalagi kepada murid perempuan begitu. Memang dari pihak sekolah, kepala sekolah, dewan guru atau yayasan itu harus kemudian peka, mulai lihat kondisi seperti ini. Mengapa? Karena banyak sekolah yang malah justru seperti menutupi kalau ada kasus seperti ini, karena mungkin takut nama sekolahnya tercemar ya, nama kepala sekolah juga tercemar seperti itu, sehingga akhirnya ditutup-tutupi. Padahal dengan menutupi ini malah seperti melindungi pelaku gitu kan. Ya mungkin kalau cuma satu pelakunya, kalau ternyata lebih dari satu gitu kan, bisa jadi orang-orang seperti ini yang sebagai pelaku kejahatan seksual ini, dia itu mungkin berkelompok begitu kan, bukan cuma sendirian. Makanya dari pihak sekolah ini harus bisa mengantisipasi, punya perhatian dan kemudian merespon kalau ada gelagat-gelagat, apalagi ada laporan dari, walaupun barangkali dianggapnya kecil ya, karena mohon maaf ya Pak Ageng ya, misal
oh enggak itu mah beliau karena akrab saja sama murid itu kan, merangkul, meluk atau maaf ya, meraba-raba bagian tubuh siswi, meraba pantat seperti itu dia akrab aja gitu kan. Hanya iseng aja nggak ada niat. Nah, kadangkala itu dianggap seperti demikian Pak Ageng oleh mungkin kepala sekolah atau sesama guru, dianggap itu bercanda, akrab ya seperti itu. Padahal ini buat siswi, dia pasti merasa nggak nyaman gitu kan ketika maaf ya dipegang pantatnya, dipegang bagian-bagian sensitifnya itu pasti merasa nggak nyaman. Tapi kalau kemudian ditanya oleh guru, misalkan diinvestigasi gitu kan, dia akan takut kalau bilang nggak nyaman karena kan dia seharusnya sebagai murid seperti itu. Betul. Lebih baik dari pihak sekolah itu mulai memberikan aturan itu kan, misalkan guru jangan berduaan dengan siswi, nggak boleh menyentuh siswi seperti merangkul, memegang bagian-bagian tubuh seperti ini, itu harus sudah disampaikan dan kepada orang tua murid juga disampaikan sehingga ada kesepakatan. Karena kalau cuma sepihak, orang tua murid yang protes atau muridnya yang protes, sementara sekolah menganggap tadi berpikirnya, oh itu mah akrab kok, itu keakraban aja, udah kayak bapak dengan anak, repot. Nanti yang malah tertekan siapa? Korban bisa nanti. Karena dia nanti dianggap mencemarkan nama baik sekolah, mencemarkan nama baik guru. Padahal kalau kita lihat dalam pandangan agama, ya sudah nggak boleh lah merangkul, memegang bagian tubuh, apalagi bagian tubuh yang sensitif ya pada perempuan, pada seorang siswi, itu udah merupakan satu kejahatan sebetulnya Pak Agung. Nah ini Ustadz, pesan Ustadz Iwan ya untuk para guru dan orang tua ya yang menyaksikan podcast ini ya, podcast Pulang Mengajar ini, apa nih Ustadz? Pertama buat orang tua jangan merasa aman 100%. Di sekolah manapun ketika menitipkan anaknya, walaupun maaf ya di pondok pesantren sekalipun, jangan merasa aman 100%. Harus senantiasa mengontrol, tanya pada anak-anaknya, lihat kawan-kawan anaknya ketika ada kunjungan ke pondok misalnya, atau ketika bagi rapot seperti itu. Lihat juga perkembangan mental dari anak. Kalau anak jadi sering murung, sedih, prestasi belajar itu menurun, nggak gairah kalau mau sekolah, itu harus sudah mulai kemudian melakukan pendalaman itu ada harus, apa yang terjadi. Harus begitu. selidiki itu saja. Betul. Ketika ada terjadi gelagat seperti itu. Iya, jadi jangan merasa aman 100%. Karena bagaimanapun ya guru kan manusia, bisa berbuat salah gitu Pak Ageng ya. Yang kedua, dari pihak guru tentu secara pribadi harus ada kesadaran untuk ya bertakwa pada Allah dalam mendidik anak-anak ini. Ini amanah dari orang tua, sudah mempercayakan kepada Anda sebagai guru supaya kemudian didik supaya jadi anak yang baik begitu kan. Maka harus muncul kesadaran itu sehingga menjaga diri ketika melakukan hubungan dengan murid-murid, tidak berhalwa, tidak kemudian tadi ya merangkul atau bagi sampai mau memegang bagian-bagian tubuh si siswi seperti itu ya. Lalu yang ketiga, itu tadi yang saya harapkan sekolah secara keseluruhan, kepala sekolahnya, dewan gurunya, yayasan itu kemudian kompak menciptakan sekolah itu sebagai zona yang aman untuk siswa dan siswi dan menerapkan pergaulan yang islami di sana itu. Sehingga kemudian peluang terjadinya tindakan asusila baik itu antar siswa atau antar guru atau guru dengan murid itu tercegah karena semua sudah kompak untuk kemudian menciptakan suasana sekolah itu yang islami dan aman nyaman untuk semua, untuk murid, untuk kemudian juga guru, bahkan untuk semua karyawan juga itu aman. Karena saya khawatir gitu Pak Ageng ya, dianggap itu lumrah dan bukan cuman dengan siswi ya, antar guru aja tuh seringkali juga bercandanya bercanda yang jorok, yang vulgar lah ya, yang porno-porno itu sering di antara guru tuh bercanda seperti itu, termasuk juga nepok-nepok segala macam. Itu dianggap jamak, kelaziman, padahal itu sudah menjadi hal yang sebetulnya haram dalam pandangan agama dan juga itu menciptakan gak nyaman bagi si orang pelakunya atau bagi korbannya terutama ya. Dia belum tentu merasa nyaman ketika dipeluk dirangkul teman sekoleganya gitu kan. Nah itu Pak Agama, maka kembali standarnya harus dibangun suasana pergaulan yang islami di lingkungan sekolah. Ya sebagai guru pun ya jangan sampai mengkhianati. Kan siswa-siswa itu kan ya dididik di sekolah itu, dititipkan di sekolah itu untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan pendidikan. Betul. Tapi kalau sampai gurunya seperti ini kan, wah, musibah itu, musibah besar ini. Iya Pak, gitu ya. Ya Pak Iwan, Masya Allah ini
udah banyak nih sharing. Sama-sama Ageng, mudah-mudahan gak terjadi di sekolah Pak Ageng. Iya, insyaallah itu. Baik Pak Ageng, saya juga pamit nih, betul ada ditunggu sama anak ya. Iya, yuk, assalamualaikum. Yuk, salam warahmatullahi wabarakatuh.